Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 2 Februari 2022 bersama saya Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan memperlihatkan dengan sungguh bagaimana Maria dan Yusuf hadir untuk kemudian mewujudkan rasa tanggung jawab mereka karena memiliki seorang putra. Ini adalah semangat spirit awal bagaimana keluarga Kristen, keluarga Katolik diajak untuk menghidupi kewajiban atau tanggung jawab membaptis anaknya sejak dini. Dalam hal ini kita bersama-sama diajak untuk mendalami bagaimana Maria dan Yusuf tanpa tekanan datang ke Bait Allah, mempersembahkan anaknya, mempersembahkan putranya di Bait Allah. Dan itu menjadi sebuah penggenapan bahwa akhirnya Simeon dan Hana pun berjumpa dengan Yesus dan memberkati mereka bahwa sesungguhnya setelah seorang putra dalam pasangan suami istri Katolik setelah dibaptis, mereka pun akan memperoleh kelimpahan rahmat. Ini menjadi pengingat, ajakan bagi kita agar senantiasa mengingat kembali bahwa kita, dimanapun kita berada, kita pun juga diajak untuk senantiasa menghidupi perutusan kita dalam keluarga
Kita diajak untuk menjadi pendidik yang baik bagi putra-putri kita dalam pekerjaan, kantor, atau dimanapun kita berada. Kita diajak untuk menjadi pewarta sukacita yang baik, yang mengimani pekerjaan kita sebagai perutusan kita. Maka dari itu mari bersama-sama kita hadir kembali mengingat bagaimana sungguh Allah senantiasa menyertai kita, mendampingi kita, dan senantiasa mengingatkan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan merupakan perutusan darinya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas peristiwa persembahan Yesus di bait Allah. Kami semakin mampu diingatkan untuk bisa menyadari sungguh bagaimana kami pun senantiasa dipersembahkan kepadamu. Kehidupan kami pun senantiasa hadir sebagai perwujudan atas kehendak-Mu di dunia. Maka dari itu bantulah kami agar kami mampu menghidupi putusan-Mu yang Kau percayakan kepada kami, sehingga kami mampu menjadi pewarta kasih-Mu dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas dan salam mendoan.